Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini, mata kuliah kimia akan membahas mengenai atom dan unsur. Atom ini memiliki teori-teori atom, di mana teori ini pertama adanya teori kontinu, muncul sebelum abad keempat sebelum Masehi. Teori ini menguatkan bahwa semua di dunia ini bisa dibelah-belah, bisa dibagi dua terus dan bisa dibelah. Kemudian muncullah pada teori Demokritus pada abad keempat sebelum Masehi, di mana menguatkan adanya atom. Atom itu dari bahasa Yunani atomos, artinya tidak terlihat. Demokritus mengemukakan bahwa benda apabila dibelah terus maka akan sampai di suatu titik yang mana benda tersebut tidak bisa dibelah lagi, namun titik tersebut tidak bisa dilihat. Kemudian pada tahun 1803 muncullah teori John Dalton, di mana teori ini didukung oleh hukum Lavoisier dan hukum Provos. Pada minggu yang lalu kita telah membahas mengenai hukum-hukum yang ada di kimia. Namun pada teori John Dalton ini adanya kelebihan dan kekurangannya. Dalton mengemukakan bahwa atom itu seperti bulat pejal dan tidak bisa dibagi lagi. Contohnya atom yang membentuk suatu senyawa dengan perbandingan bilangan bulat sederhana, yaitu air. Air memiliki dua atom, yaitu atom hidrogen dan atom oksigen. Atom tidak bisa dirubah menjadi atom lain. Namun dari teori John Dalton ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Sedangkan kekurangannya tidak bisa menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Pada tahun 1900 muncullah teori Thomson, di mana Thomson ini mengemukakan bahwa adanya elektron yang ada di dalam atom. Elektron itu merupakan muatan negatif. Kelebihan dari teori Thomson ini membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif di dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Thomson memiliki murid yang bernama Goldstein. Dia menguatkan bahwa selain bermuatan negatif juga, bahwa atom ini ada bermuatan positif juga, yaitu yang dinamakan dengan proton. Kelemahan dari teori ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut dan tidak bisa mengukur massa elektron secara akurat atau tepat. Teori Thomson ini dia melakukan percobaan sinar katoda dengan potensial yang tinggi untuk keluar sesuatu. Kemudian keluarlah sinar katoda tersebut ke arah medan positif. Oleh karena itu, atom bukan kosong, namun di dalamnya ada partikel yang disebut dengan elektron. Jadi, Thomson itu penemu elektron dan Goldstein penemu proton. Kemudian pada tahun 1910 muncullah teori Rutherford. Rutherford ini merupakan murid dari Thomson. Dia melakukan percobaan dengan melakukan hamburan sinar alfa kepada lempengan emas yang ditembakkan. Kemudian terjadi sinar alfa ini terjadi adanya penembusan sinar dan ada juga yang dibelokkan. Kesimpulannya, suatu atom itu merupakan ruang hampa sebagiannya. Ada yang menembus sebagian besar dan sebagian kecilnya dibelokkan atau dipantulkan. Nah, yang dibelokkan ini merupakan sesuatu yang positif yang ada di tengah atom. Jadi intinya teori Rutherford ini menemukan adanya inti atom di dalamnya. Jadi selain adanya elektron, proton yang tadi yang diutarakan oleh teori Thomson, ada juga inti atom atau nukleus. Namun dari kelemahan teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Karena sesuatu yang bermuatan negatif dan sesuatu yang bermuatan positif biasanya tarik-menarik, sedangkan Rutherford tidak bisa menjelaskan teori tersebut. Teori Rutherford ini bisa
apabila atom diperbesar sebesar GBK atau Gelora Bung Karno, maka inti atom tersebut sebesar buah apel di tengahnya. Yang keenam, muncullah teori Niels Bohr pada tahun 1913. Teori ini menyatukan antara teori klasik dan teori modern yang sekarang masih kita pakai, yaitu teori mekanika kuantum. Di mana teori Niels Bohr ini menemukan adanya kulit-kulit atom atau yang disebut dengan orbit. Jadi setelah inti atom adanya atom, dan di luarnya adanya kulit-kulit atom. Teori berikutnya yaitu mekanika kuantum yang dicetuskan atau yang dikemukakan oleh peneliti ilmuwan de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, dan Chadwick. Di mana de Broglie menjelaskan dualisme gelombang partikel. Semua partikel harus memiliki sifat gelombang, dan sebaliknya. Semakin besar massa suatu partikel, maka sifat gelombangnya semakin kecil. Yang kedua yaitu Heisenberg. Heisenberg menguatkan bahwa elektron bebas bergerak atau yang disebut dengan orbital. Schrödinger mengemukakan persamaan gelombang dan dipakai sampai sekarang, yaitu mekanika kuantum. Dan Chadwick menemukan partikel yang tidak bermuatan di dalam inti, yaitu neutron. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa partikel penyusun atom itu Thomson penemu dari elektron, Goldstein penemu dari proton, dan Rutherford menemukan inti atom, sedangkan Chadwick menemukan neutron. Kemudian setelah ke atom kita membahas unsur, di mana sekarang ada 118 unsur. 88 unsur alami dan sisanya adalah buatan ilmuwan. Unsur yang berada di dalam sekitar kita seperti perhiasan, adanya emas, perak, titanium. Bahkan di dalam tubuh pun ada, yaitu kalsium, fosfor pada tulang dan gigi, besi dan tembaga untuk pembentukan sel darah merah, yodium untuk menunjang fungsi tiroid, dan sebagainya. Unsur ini dinamai berdasarkan nama planet, berdasarkan figur mitologi, warna, mineral, lokasi geografis yang ditemukan, dan nama orang-orang yang terkenal. Contohnya, unsur uranium dengan simbol U ini diberikan nama dari planet Uranus. Titanium dengan simbol Ti, dia dinamakan Titan. Titan itu adalah figur mitologi. Klorin dengan simbol Cr itu kloros. Kloros itu dari bahasa Yunani. Terus Californium atau Cf itu California, di mana unsur yang ditemukan pertama kalinya di California. Copernicum itu dengan simbol Cn, diberi nama dari penemunya yaitu Nicolaus Copernicus, dan masih banyak lagi. Untuk notasi unsur, cara penulisan awalnya dengan huruf kapital, dilanjutkan dengan huruf kecil. Huruf kecil apabila misalkan hurufnya dua-duanya besar seperti CO, berarti itu karbon monoksida. Tapi kalau O-nya kecil berarti itu unsurnya satu, yaitu unsur kobalt. Nomor atom sesuai dengan jumlah proton di dalamnya yang membedakan unsur satu dengan yang lainnya, yaitu jumlah atom atau nomor atom. Kemudian nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah neutron. Nanti minggu depan tatap muka kita akan membahas mengenai cara membaca notasi unsur. Seperti ini ada gambarnya, simbolnya. Kalau X itu lambang atom unsur, kalau A itu nomor massa, Z itu nomor atom. Di mana Z ini nomor atom ini sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa itu proton ditambah neutron. Terima kasih pembahasan kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.